Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratal mustaqim. Shadaqallahul 'azim. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa mengkaji Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini mendapatkan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendapatkan hikmah yang luar biasa sehingga kita mengenal Islam ini, sehingga mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengambil tema yaitu masalah primer umat Islam saat ini. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum muslimin saat ini berada dalam ujian yang tidak ada tolak bandingannya. Di era abad 21 ini, kaum muslimin mendapatkan ujian yang tidak bisa dikadar oleh apapun. Kaum muslimin dikungkung oleh malapetaka. Kaum muslimin dikungkung oleh prahara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kaum muslimin yang benar-benar mengalami musibah yang besar sekali. Musibah yang besar sekali ini bisa diindra, bisa dirasakan oleh kita yang mengetahuinya. Musibah tersebut, musibah tersebar, musibah terbesar adalah berangsur-angsurnya kaum muslimin menuju ke titik terlemah, sehingga penyimpangan demi penyimpangan timbul susul menyusul. Jadi kaum muslimin mendapatkan luar biasa, mendapatkan masalah yang luar biasa, penyimpangan demi penyimpangan, penyimpangan demi penyimpangan timbul susul menyusul. Bahkan boleh dikatakan tingkat ketakwaan mereka terlihat begitu lemah. Mengapa ini bisa terjadi, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT? Ini nanti kita akan kembangkan mengapa bisa ini terjadi. Mereka kaum muslimin begitu berani membiarkan kekufuran terpampang di depan mata. Jelas bisa kita lihat Al-Quran tidak diterapkan di muka bumi ini, jelas itu merupakan kekufuran yang terpampang di depan mata. Pada kondisi yang demikian, ibaratnya umat Islam bukan lagi tengah tertidur lelap, melainkan sudah menjadi mayat. Bahasa yang kasarnya adalah sudah menjadi mayat. Kenapa kaum muslimin bisa tertidur seperti ini? Mereka, di depan mereka sudah ada Al-Quran, tetapi Al-Quran nggak diterapkan di muka bumi dengan sempurna. Berarti memang sudah tertidur terlalu lelap. Bisa dikatakan mereka itu menjadi mayat. Mereka jangankan dihina atau diperolok-olok, mata ditorehkan pisau atau dihunjamkan pedang-pedang pun pada tubuhnya tidak lagi mereka merasakannya. Ibaratnya mereka sudah mati suri, mereka sudah hilang rasanya, mereka sudah hilang merasakan. Bahkan masalah itu tidak tahu, berarti kan sangat hilang rasanya sudah. Masalah primer umat Islam itu banyak sekali yang tidak mengetahuinya, berarti kan sangat parah sekali. Mereka itu ketika dihadapkan dengan permasalahan Al-Quran misalnya, mereka itu tidak bereaksi. Al-Quran diabaikan, mereka tidak bereaksi. Berarti roh mereka sebenarnya tiada. Kalau ada yang mengabaikan Al-Quran, berarti roh mereka tiada sebenarnya. Lebih tepatnya mereka sudah jadi mayat sebenarnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin tidak berani lagi mengambil langkah tegas. Kaum muslimin
tidak tegas. Seharusnya kaum muslimin itu harus ketika berhadapan dengan Al-Quran, itu adalah permasalahan hidup dan mati seharusnya. Ketika mereka dihadapkan kepada masalah-masalah primer atau prinsipal, kepada masalah-masalah pokok, terhadap Al-Quran misalnya, maka mereka tidak menjadikan hidup dan mati, tidak serius, tidak tegas dalam permasalahan ini. Sikap inilah yang mengantarkan kaum muslimin ke arah kehancuran negeri-negeri mereka. Negeri-negeri muslim banyak sekali itu tidak disatukan oleh satu kepemimpinan. Itu masalah besar. Justru malah semakin terberat-berat, terbagi-bagi wilayah. Satu demi satu daerah-daerah mereka dicopot oleh musuh-musuhnya. Dan sebagaimana pada kajian yang lalu kita sudah mengatakan bahwasanya justru mengerat-ngerat keislaman kita, ikatan keislaman kita, itu adalah penguasa boneka, penguasa yang justru mengikuti arahan penjajah. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, kita masih ingat tahun 1924, tepatnya 3 Maret 1924, sistem pemerintahan dalam Islam yang menaungi kaum muslimin seluruh dunia itu sudah dicopot oleh penjajah, oleh kafir penjajah. Suatu akibat logis bahwa bila suatu sistem pemerintahan hancur, yaitu sistem kekhilafahan Islam itu hancur, maka sistem aturannya pun digeser dan dicabut total dari arena kehidupan. Berarti turunan-turunannya, sistem-sistem turunannya itu sudah dicabut semuanya. Kalau sistem pemerintahnya dicabut, maka sistem-sistem di bawahnya juga akan dicabut. Sistem ekonominya dicabut, sistem pergaulannya dicabut, sistem pendidikannya dicabut, semuanya itu hancur lebur. Selain semua itu, berbagai ancaman dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang secara keseluruhan terjadi pada seperempat abad terakhir ini. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya musuh-musuh Islam, yaitu para penjajah yang kafir, penjajah barat yang kafir, tidak rela kepada kaum muslimin hingga kaum muslimin itu mengikuti milah mereka. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah, dahulu umat Islam tidak pernah terlambat mengantisipasi masalah-masalah yang muncul untuk diselesaikan secara tuntas. Dulu sangat sigap sekali. Kalau ada masalah terhadap satu kaum muslimin saja, maka itu menjadi persoalan kaum muslimin seluruhnya. Ibaratnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam itu kuat sekali. Dihimpun sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena ikatannya adalah ikatan keislaman, bukan ikatan persahabatan, ketetanggaan, kesukuan, tidak, tetapi keikatan keislamannya luar biasa. Setiap satu masalah diselesaikan secara paripurna, secara tuntas. Mereka tidak ragu mengambil sikap dan tindakan dalam menempatkan posisi setiap masalah. Mereka tidak ragu. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diselesaikan menurut Islam. Ini harus diselesaikan menurut Al-Qur'an dan hadis, dan begitu seterusnya. Walaupun mereka ketika menghadapi sebuah penolakan, pengabaian terhadap Al-Quran, mereka mempertaruhkan segala bentuk kesenangan. Bahkan kalau perlu mereka sampai risiko hidup atau mati. Itu adalah generasi-generasi terbaik di dalam Islam. Ketika sudah berhadapan dengan Islam, maka siap hidup dan siap mati. Begitu kerabat muslim. Pada saat serunya serangan tentara salib misalnya, dan negeri-negeri mereka terancam, dengan serentak mereka bangkit. Kaum muslimin bangkit. Hampir selama 2 abad kaum muslimin melawan kaum kufar. Hampir 2 abad kaum muslimin melawan kaum kufar. Berani, tegas, dan seterusnya. Semangat demikian ternyata mampu memukul kaum salib yang telak. Begitu juga ketika datang serangan dari tentara Mongolia, kaum muslimin dengan sikap hidup atau mati lanjutkan begitu. Ancaman demi ancaman menyebabkan kaum muslimin
terbiasa dengan keadaan bagaimanapun dan dalam bentuk apapun. Mereka tidak pernah takut menyongsong kematian, bahkan mereka merindukan yang namanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala atau syahid fi sabilillah. Bapak muslim yang beriman, sekarang kaum muslimin memerlukan bentuk kesadaran yang pernah dimiliki oleh mereka pada periode terdahulu. Perlu kesadaran individu dan kolektif bersama-sama. Ingin seperti periode-periode yang lalu, yaitu generasi-generasi terbaik ketika menghadapi sebuah serangan musuh, menghadapi kemungkaran, menghadapi serangan penjajah, maka kaum muslimin semangatnya luar biasa, hidup atau mati. Apakah kaum muslimin bersedia mempertahankan eksistensinya? Bagaimana tingkat keterpeduliannya terhadap setiap masalah atau permasalahan yang sedang menghukum mereka? Sikap yang tegas sampai rela mati untuk itu saat ini sangat diperlukan, sebagaimana periode sebelumnya, generasi-generasi terbaik. Jadi kita harus mencontoh bagaimana generasi terdahulu kita juga memberi contoh yang terbaik. Mereka siap tegas, rela mati syahid jika memang diperlukan untuk itu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesadaran yang demikian, kesadaran yang jujur ternyata mampu menumbuhkan kesadaran secara meluas, berefek luas, individunya semangat, kolektif masyarakat semangat, dan bisa mampu menguasai segala situasi. Kerabat muslim, kalau tidak, maka kaum muslimin akan tetap berada pada titik terendah dan hina, tidak punya wibawa di antara bangsa-bangsa lainnya. Jadi sikap tegas dicontohkan oleh generasi terdahulu, maka patut untuk kita tiru bersama. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal seperti itu, maka sudah seharusnya umat Islam tahu dan sadar bahwa ada permasalahan yang penting dan tidak penting dalam kehidupannya. Seharusnya kaum muslim itu semakin sadar bahwa ada persoalan yang amat penting dan ada persoalan yang tidak penting amat. Kesadaran tersebut dibutuhkan sebagai jalan wasilah, sebagai jalan penyadaran hati nurani kita dan jiwa kita dan tanggap terhadap situasi umum yang berkembang, sehingga kesadaran itu menjadi pendorong ke arah pemecahan permasalahan yang penting dari umat ini. Apa itu? Yaitu sikap yang tegas, sikap yang tegar, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita harus menyatakan hidup atau mati. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah. Sikap demikian merupakan prinsip bagi umat Islam dalam usaha memulihkan keadaannya. Kenyataan sekarang adalah umat ini terpecah belah, saudaraku. Terpecah belah dalam sekian banyak bentuk pemerintahan, berupa Uni Emirat, kesultanan, kekuasaan syekh dan lain-lain. Sangat beragam sekali. Kaum muslimin itu, kaum muslimin sudah kehilangan sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan dalam Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Karenanya, kerabat muslim, pemecahan satu-satunya adalah mempersatukan daerah-daerah tersebut dalam satu wilayah Islam dan dipimpin oleh kepemimpinan yang tunggal, yaitu khilafah ala rasyidah. Inilah sesuatu yang penting, mendasar dan mendesak bagi kaum muslimin. Dalam mengambil sikap diperlukan ketegasan agar pemecahan permasalahan dapat menghasilkan usaha yang maksimal dan hasil yang sebesar-besarnya. Usaha dan ketegasan tersebut adalah mewujudkan sistem kekhilafan bagi kaum muslimin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya sistem kekhilafan memerlukan dukungan luas dari kaum muslimin. Perlu dukungan setiap potensi umat ini yang ada. Karena ini merupakan sesuatu yang amat penting. Dukungan tersebut diperlukan karena sudah dapat dipastikan bahwa sistem ini akan ditentang, diboikot, dimusuhi, diperangi, difitnah, ditumpas sejadi-jadinya oleh kaum kafir. Jadi Al-Quran saja itu mereka tidak percaya, orang kafir itu menutupi diri, apalagi sistem kekhilafan Islam. Pasti mereka tidak suka, pasti mereka akan menumpasnya. Oleh karena itu sistem kekhilafan Islam itu harus diupayakan oleh seluruh kaum muslimin semuanya. Sejak penjajahan kafir berlangsung, banyak sekali persoalan umat Islam tidak berhasil mendapatkan jalan pemecahannya oleh dirinya sendiri. Jadi memang kita itu menghadapi
serangan dari luar juga iya. Meskipun demikian, memang di dalam tubuh kaum muslimin sendiri keimanan yang sangat lemah, sehingga cenderung tidak bersikap tegas kepada kaum kufar. Kerabat muslim, semua perkara yang muncul selalu tergantung kepada pihak penjajah, manut kepada penjajah, disetir oleh penjajah, dibantu oleh kaum munafikin dan orang-orang murtad. Jadi kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi sebuah permasalahan yaitu dari diri kita, yaitu dari umat Islam itu ada orang munafik dan orang yang murtad. Tidak henti-hentinya kaum kafir memerangi kaum muslimin dengan segala kemampuannya. Dalam Al-Quran, yuriduna itu nurullahi bi afwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan ucapan, dengan mulut-mulut mereka. Kerabat muslim yang budiman, mereka berusaha dengan bahkan tidak tidur semalaman, tidak bisa tidur, hingga kaum muslimin itu hancur lebur, hingga kaum muslimin itu hilang di muka bumi ini. Itu adalah orang-orang kafir, permusuhannya sangat keras kepada kaum muslimin. Kerabat muslim yang budiman, setelah mereka menguasai kaum muslimin, maka semua keadaan aktivitas kehidupannya dirubah total. Jadi ketika orang-orang kafir itu mengangkangi Al-Quran, maka aktivitas kehidupan kaum muslimin diatur oleh mereka. Mereka punya sistem. Agama mereka tidak punya sistem. Orang-orang kafir itu, mereka itu menggunakan sistem kapitalisme. Bahkan orang-orang kafir itu menggunakan sistem sosialisme untuk mengangkangi aktivitas kehidupan kaum muslimin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, posisi kaum muslimin yang bodoh dan lemah tersebut, mohon maaf kita sebutkan demikian, posisi kaum muslimin yang bodoh dan lemah tersebut tidak memungkinkan untuk membebaskan belenggu seperti itu. Kehilangan kesadaran yang demikian menyebabkan Islam menjadi pasif secara perorangan maupun kelompok. Mereka tidak pernah bergerak untuk memperbaiki dan mengubah keadaannya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran ini hilang dari diri kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin hilang kesadarannya dan mereka tidak bergerak, tidak mengubah keadaannya. Ini yang kita sayangkan kerabat muslim. Kerabat muslim yang budiman, bagaimana kita dalam mengemban dakwah ini, menerapkan Al-Quran secara kafah ini, bagaimana kita memperdomani siapa? Maka sikap kita jelas bahwa kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah, adalah hal yang mustahil kaum muslimin mampu bangkit dari semua persoalannya tanpa mengetahui mana masalah primer dan sekunder. Ini kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita mau membangkitkan umat, kita sendiri mau bangkit, kaum muslim secara bersama-sama bangkit. Tidak mungkin kalau kaum muslimin tidak mengetahui masalah primer umat Islam saat ini dan tidak mengetahui masalah sekunder umat ini yang menentukan bagi kehidupannya. Kerabat muslim, hal itu disebabkan karena umat Islam belum mempunyai motivasi, bahkan kurang memahami ajaran agama. Makanya pada malam hari ini kita mencoba mengkaji apa sih masalah primer umat Islam saat ini itu apa, masalah sekunder umat Islam itu apa. Maka kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kerabat muslim, ketika Rasulullah SAW diutus membawa risalah Islam, beliau telah dihadang oleh fikrah kufur, oleh pemikiran kufur, semisal kesukuan, kebangsaan, keberhalaan, dan seterusnya, yang semuanya dihadapnya dengan perjuangan politik. Pada awalnya Nabi SAW hanya memfokuskan gerak dakwahnya kepada pengenalan fikrah Islam, pemikiran Islam untuk sebuah tujuan, menghancurkan fikrah kufur, pemikiran kufur tersebut dengan maksimal. Pada awalnya seperti itu. Kegigihan beliau nampak dalam sikap dan tindakannya. Ketika Abu Thalib, paman beliau, meminta Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya atas desakan kafir Quraisy, pamannya itu berkata, yang artinya wallahu alam, demi kelangsungan hidupku dan hidupmu, janganlah engkau membebaniku dengan perkara-perkara yang aku tidak mampu mengatasinya,
hai Muhammad. Itu kata Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW menjawab, wallahi ya am, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasiri ala an atraka hadzal amra hatta yadhharallahu au ahlaka fi. Yang artinya wallahu alam, demi Allah hai pamanku, seandainya mereka mampu meletakkan matahari pada tangan kananku dan rembulan pada tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara dakwah ini, tidaklah aku akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan dakwah atau aku binasa karenanya. Dalam Tarikh Tabari jilid 2 halaman 326, Tarikh Ibnu Athir jilid 2 halaman 64. Kerabat Muslim, dalam riwayat lain ketika Rasulullah SAW berada di Asfan sekitar kilometer 48 dari Makkah, saat melakukan umroh dalam peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah bertemu dengan seorang lelaki dari Bani Ka'ab lalu bertanya tentang kaum Quraisy. Lelaki itu menceritakan yang artinya wallahu alam, telah terdengar tentang perjalananmu. Mereka lalu keluar dengan berpakaian kulit macan. Mereka singgah di tua dan mereka telah berjanji kepada Allah, janganlah engkau temui mereka, sebab Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, sedang menggerakkan pasukan berkudanya di daerah Karo al-Gomin. Maka Rasulullah pun berkata, kasihan orang-orang Quraisy itu, perang telah menghancurkan mereka, tetapi apa yang dapat kulakukan dan apa pula yang terjadi kalau kubiarkan bertemu antara aku dengan seluruh orang, orang Arab itu. Jika aku hancur, itulah yang dikehendaki mereka. Tetapi jika Allah memenangkanku, maka mereka pasti masuk Islam. Saat ini mereka mempunyai kekuatan. Bagaimana pendapatmu tentang kaum Quraisy? Tanya lelaki Bani Ka'ab itu. Demi Allah, aku akan terus berjuang. Demi yang telah mengutusku, sampai Allah memperlihatkan kejayaan Islam atau kepalaku dipenggal mereka. Jawab Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Hudaybiyah. Kerabat Muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, pada dua kasus itu ternyata menyiarkan dakwah sudah dipastikan akan menghadapi pertarungan pemikiran, pertarungan ideologi yang dilakukan dalam bentuk perjuangan politik. Kerabat Muslim itu alami, tabii, alami saja akan menghadapi pertarungan pemikiran, pertarungan ideologi yang dilakukan dalam bentuk perjuangan politik. Sampai kapanpun kerabat Muslim juga menyiarkan dakwah, yaitu memperkenalkan Islam bahwa ia adalah sesuatu yang amat penting dan menentukan, bahwa Islam adalah sesuatu yang amat penting dan menentukan. Rasulullah SAW telah mengambil sikap tegas dengan pilihan hidup atau mati syahid dalam menyiarkan Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengemukakan dua sikap tegas. Pada kasus yang pertama, sikap beliau adalah menunggu sampai Allah memenangkannya atau hancur. Pada kasus kedua, beliau mengambil sikap yang sama dengan yang pertama. Namun kedua kasus tersebut selalu bermuara kepada sikap yang tidak pernah meninggalkan aktivitas, tidak pernah vakum, tidak pernah stagnasi dakwahnya. Walau apapun yang terjadi, dakwah tetap diemban terus. Kerabat Muslim, dua kasus tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa kalau Rasulullah SAW tidak menganggap penting, tidak menganggap bahwa apa yang dibawanya sebagai sesuatu yang paling penting, maka tidaklah mungkin beliau mengambil langkah hidup atau mati. Sikap tersebut ternyata menyebabkan Islam tidak selama berabad-abad. Dari sikap hidup dan mati membawa Islam ini, itu menjadi yang menyebabkan Islam itu tegak berabad-abad. Tidak lain karena ia diperjuangkan dan ditegakkan lewat pertarungan pemikiran, pertarungan politik atau perjuangan politik dan jihad di medan laga. Jadi kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi terdahulu telah memberikan contoh kepada kita bahwasanya persoalan Islam adalah harus dihadapi dengan hidup dan mati. Kerabat Muslim, bagi kaum muslimin pada periode sekarang sesungguhnya situasinya persis sama ketika Rasulullah SAW pertama sekali mengemban dakwah. Sama persis. Rasulullah SAW menghadapi orang-orang kafir sama
dengan kita juga sama. Beliau berada di bawah pengaruh sistem kufur dengan bentuk-bentuk pemikirannya. Oleh karena itu, apabila kaum muslimin tidak mengikuti langkah dakwah seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, maka suatu hal yang mustahil kaum muslimin mampu maju walaupun selangkah. Ingat kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para sahabatnya maju membawa Islam dengan sikap hidup dan mati. Maka kita juga harus bisa mengikutinya, meneladaninya dengan sikap hidup dan mati, supaya kita maju dan berkembang. Ini kecilku, wow. Dan Islam maju. Saat ini ada tuntutan mendesak bagi kaum muslimin untuk mewujudkan sistem, yaitu sistem kekhilafahan Islam ala minhaj nubuwah, menggantikan sistem kufur yang saat ini menanggung mereka. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keruntuhan sistem kekhilafahan telah menyebabkan hilangnya kehidupan Islam pada diri umatnya. Keadaan ini memunculkan berbagai masalah di tengah umat Islam. Di tengah umat Islam, gara-gara sistem kekhilafan nggak ada, umat Islam itu kemiskinan merajalela, kebodohan merajalela, tertinggal dalam berbagai bidang kemajuan, dekadensi akhlak, mundur di bidang pemikiran Islam, dan menggerasnya arus berbagai pemikiran kufur melanda umat ini. Semua itu bermula dari kehancuran khilafah Islam yang memang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Ini kita jujur mengakuinya. Kerabat muslim yang beriman. Sebagaimana yang disampaikan di awal bahwasanya masalah utama kaum muslimin saat ini adalah ketiadaan kepemimpinan yang tunggal di dunia Islam, tiadanya sistem khilafah Islam, tiadanya kekhilafan Islam yang menegakkan aturan Islam secara kafah. Itu adalah masalah utama, masalah primer umat Islam, yaitu ketiadaan kepemimpinan yang tunggal di dunia Islam. Menegakkan kembali sistem kekhilafan Islam adalah masalah primer bagi umat Islam. Inilah masalah utama. Kalau memang kaum muslimin di seluruh dunia menginginkan diterapkannya kembali hukum-hukum Allah di muka bumi ini secara kafah, sistem inilah yang akan memperlakukan sistem Islam, seluruh sistem-sistem yang ada, mengatasi semua masalah yang timbul, melindungi umat ini dari serangan akidah kufur, serta menyatukan, yang lebih penting lagi adalah menyatukan negeri-negeri Islam ke dalam pangkuan kekhilafahan. Sahabat muslim, masalah ini adalah paling penting bagi kaum muslimin karena menentukan kehidupan mereka di seluruh dunia, sehingga perlu didukung oleh sikap tegas hidup atau mati sebagaimana yang dikehendaki Islam yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat muslim, semua tragedi yang menimpa kaum muslimin sekarang adalah karena apa? Karena tidak diselesaikannya masalah kekhilafan. Jadi kaum muslim itu punya PR, punya tugas rumah, punya pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu bagaimana bisa mewujudkan kekhilafan di muka bumi. Bagi kita, mari kesampingkan masalah-masalah lain yang merupakan masalah cabang atau akibat yang timbul dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi sama-sama, yang cabang tetap dilakukan, tetapi bukan menjadi yang utama. Dapat muslim yang budiman. Dengan sistem khilafah, mengembalikan Islam dalam bentuk kehidupan yang nyata adalah tugasnya yang utama. Jadi yang tugas utama kita sebenarnya adalah mengembalikan lagi sistem kekhilafan Islam itu. Sahabat muslim, kepemimpinan yang tunggal ini yaitu khalifah diakui atau dibaiat seluruh dunia. Ia didengarkan dan ia taat kepada perintah dan larangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ia menghancurkan negeri-negeri boneka buatan musuh-musuh Islam, kemudian mempersatukan negeri-negeri itu di bawah khilafah ala minhaj nubuwah, sistem pemerintahan dalam Islam. Terbentuknya sistem kekhilafahan Islam memudahkan kaum muslimin menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Jujur saja kita, khalifah akan mengantisipasi masalah-masalah tersebut, semisal masalah politik dalam persoalan Palestina dari tahun ke tahun. Masalah Palestina tidak kunjung selesai. Pastinya akan selesai ketika kekhilafan Islam terbentuk. Persoalan Ciprus, persoalan Lebanon, persoalan Afghanistan, persoalan Somalia, Chad, Ethiopia, Uganda, dan lain-lain. Krisis masalah ekonomi akan ditanggulangi lewat perangkat sistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan taraf hidup rakyat
Jadi sebenarnya bagian daripada sistem khilafah itu di dalamnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. Sistem ekonomi Islam. Dalam masalah pendidikan dan kesehatan misalnya, maka khalifah akan mengupayakan sistem pendidikan bebas biaya dan pelayanan kesehatan yang bahkan bisa gratis. Ini bukan suatu mimpi, tetapi hal seperti ini pernah terjadi berabad-abad yang lalu ketika sistem kekhilafahan masih tegak kokoh, sahabat Muslim. Tetapi perlu ingat bahwa semua masalah tersebut hanyalah persoalan sekunder, tidak mungkin selesai tanpa adanya sistem kekhilafahan. Sahabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada intinya adalah masalah sekunder itu bisa diselesaikan ketika masalah utama itu diselesaikan terlebih dahulu. Memang kaum muslimin sekarang ini sistem ekonominya harus bangkit, tapi itu adalah masalah sekunder. Sistem pendidikannya harus bangkit, tapi itu adalah sekunder, persoalan sekunder. Persoalan utamanya adalah khilafah Islamiyah itu harus tegak. Kalau sistem-sistem yang lain nih, sistem peradilan juga sama. Sistem peradilan ditegakkan itu masalah sekunder, tetapi yang paling primer adalah sistem kekhilafan harus tegak dulu. Dan seterusnya. Seluruh bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua itu akan bisa terterapkan ya, dengan sempurna secara Islam. Maka sistem kekhilafan harus tegak terlebih dahulu, karena semua sistem-sistem yang ada itu dinaungi oleh sistem khilafah Islam. Sahabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia Islam kini dipenuhi oleh penguasa-penguasa yang memerintah di negeri-negeri Islam. Jadi sudah kita bahas bagaimana tempo yang lalu bahwasanya negeri-negeri kaum muslim ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin. Islam tidak menghendaki model pemerintahan yang demikian sebetulnya, jujur saja. Bahkan diharamkan mempunyai dua kepala pemerintahan sekaligus, diharamkan. Sabda Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim. Ngomongin aku ya. Idza buyi ali khalifataini faqtul akhira minhuma. Jika diangkat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Sabda Rasulullah SAW yang lainnya, yaitu Sahih Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man atakum wa amarakum jami'an ala rajulin wahidin minkum yuridu ayashqa asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Yang artinya wallahu alam. Bila seseorang datang kepada kalian dan memerintahkan agar kalian taat terhadapnya dan menginginkan agar kalian menjadi pecah, maka bunuhlah dia. Oleh karena itu, atas dasar itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi Muawiyah dan penduduk Syam yang tidak sepakat dengan sikap kaum muslimin lainnya yang mengakui Ali sebagai khalifah, lalu mengakui Muawiyah sebagai khalifah. Sikap Muawiyah dan penduduk Syam tersebut dapat mengakibatkan perpecahan umat dan mencerai-beraikan sistem khilafah. Begitu Ali diangkat dan disepakati sebagai khalifah oleh ahli Madinah dan Irak. Kemudian Ali mengirim surat kepada Muawiyah. Sahabat Muslim, kita bacakan ke suratnya. Sesungguhnya pengangkatanku di Madinah mewajibkan atas dirimu untuk tunduk kepadaku, meskipun kalian berada di negeri Syam ini. Sebab aku telah diangkat oleh orang-orang yang dahulunya juga telah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka tidak dibenarkan bagi yang menyaksikannya untuk memilih lagi, maksudnya pemimpin yang lain, dan tidak juga dibenarkan bagi yang hadir untuk menolaknya. Sebab sesungguhnya musyawarah ini berada di tangan kaum Muhajirin dan Ansor. Jika mereka telah menyepakati untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin, maka batalkanlah yang lainnya. Jika dia menolak, maka bunuhlah dia dan orang yang mengikutinya sampai dia mengikuti jalannya kaum muslimin, dan mereka akan merasakan siksa jahanam. Itulah sesungguhnya jalan yang seburuk-buruknya perjalanan, kecuali ia mau kembali kepada kesepakatan seluruh kaum muslimin, yaitu tunduk, patuh, serta taat kepada khalifah yang sah, agar engkau meminta maaf. Tapi jika engkau menghendaki malapetaka menimpamu, maka engkau akan kubunuh, dan aku memohon pertolongan Allah atas dirimu. Itu pendapat Muslim, surat dari Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pendapat Muslim,
pendirian dan tindakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah sesuatu yang tegas. Ia menyelesaikan masalah utamanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum kaum muslimin dewasa ini hendak menyelesaikan berbagai masalah sekundernya yang kita hadapi masing-masing ini, masalah sekunder sebetulnya, bahkan masalah tersier yang kita hadapi keseharian kita ini, maka mereka wajib berpikir untuk memulai kebangkitannya, yaitu mengerahkan seluruh perhatiannya, seluruh daya, kemampuan terbaiknya, sumber daya, pikirannya, tenaga, dananya untuk mendirikan sistem kekhilafan Islam ala minhajul nubuwah. Janganlah kaum muslimin terpaku pada berbagai masalah yang tidak penting, yang sesungguhnya semua masalah tersebut akan terselesaikan bila masalah primer mereka dapat tuntas diselesaikan. Jadi jangan melupakan. Memang masalah sudah diselesaikan, tetapi jangan melupakan masalah yang primernya. Kita fokus terus, kita selesaikan masalah primernya. Bagaimana bisa menegakkan sistem kekhilafan Islam ala minhajul nubuwah. Sahabat muslim, bila hal itu tidak dilakukan, maka umat Islam tetap tenggelam dalam derita yang nista dan dirundung nestapa di luar sistem kufur. Na'udzubillah min dzalik. Bagi kaum muslimin sudah saatnya mencari akar suatu permasalahannya. Ia tidak lain adalah berusaha mewujudkan sistem kekhilafan Islam ala minhajul nubuwah. Masalahnya sekarang, apakah orang Islam di seluruh dunia berkeinginan agar semua aturan Allah tegak perkasa kembali di muka bumi, atau ia tetap gandrung dalam sistem kufur yang ada sekarang? Bagi orang-orang yang yakin dengan hukum Allah, maka pasti menginginkan sistem khilafah Islamiyah ala minhajul nubuwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka apakah hukum jahiliyah yang kalian kendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hikmah pada kesempatan pada malam hari ini, mari kita sama-sama untuk mengambil hikmahnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang pengembang dakwah, kita semua sebagai pengembang dakwah telah memiliki pemikiran yang Islam, telah memiliki pemikiran yang kokoh, telah memiliki pemikiran yang jernih, dan ditambah dengan sikap memiliki kejelasan, keterus-terangan, keberanian, dan kekuatan pribadi, maka dakwah yang disampaikan pun harus memiliki uslub agresif, tanda kutip, yaitu menentang secara aktif segala hal yang bertentangan dengan akidah, menentang segala hal ide-ide dan aturan Allah, serta menjelaskan kepalsuannya tanpa memperhatikan hasil atau akibat resiko yang akan terjadi. Selain itu, diharuskan adanya kedaulatan yang mutlak bagi Islam, mabda Islam, yaitu akidah dan syariat Islam, tanpa melihat disetujui oleh rakyat banyak atau tidak, apakah sudah tradisi adat manusia atau tidak, atau bertentangan, serta apakah diterima masyarakat atau ditentangnya. Jadi, kalau kita membawa Islam ini, maka tidak melihat lagi manusia, tetapi kita membawa risalah Islam ini, hidup atau mati. Kerabat muslim, jadi seorang pengemban dakwah tidak sepantasnya membujuk rayu masyarakat mengambil muka mereka, juga tidak diperbolehkan menjilat orang-orang yang memiliki jabatan ataupun berbahasa-bahasa terhadap mereka. Setiap pengemban dakwah tidak boleh meniru atau istiadat salah masyarakat. Bahkan seharusnya pengemban dakwah hanya berpegang teguh pada Islam dengan penuh keberanian mengungkapkan secara terus terang mengenai Islam tanpa memperhitungkan apapun dan berjuang optimal meraih kemuliaan Islam. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala ini bersama risalahnya adalah untuk menentang segala yang bertentangan dengan Islam agar meyakini apa-apa yang dia serukan, yang Allah serukan. Bahkan bila dianggap perlu, beliau memaklumkan jihad fisabilillah terhadap semua bangsa manusia yang menentang Islam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah memandang semua itu berdasarkan sesuatu pertimbangan apapun selain dengan risalah Islam. Beliau menghadapi kaum kafir Quraisy saat itu,
Dia dengan menyebut Tuhan-Tuhan mereka seraya mencela tindakan itu. Beliau Rasulullah SAW menantang dan menjatuhkan keyakinan mereka pada saat beliau masih seorang diri tanpa pertolongan dan perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun tidak pernah memperdulikan adat dan tradisi bangsa Arab, agama dan keyakinan mereka, serta tidak berbahasa-basi, berkompromi apalagi bekerjasama dengan mereka. Rasulullah SAW telah memberi contoh bersama bahwasanya ketika membawa risalah Islam tegas, jelas, tidak kompromi dengan kafir Quraisy, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kami membawa Islam. Islam harus disampaikan. Ketika ada tawaran perempuan, tawaran jabatan, beliau tidak menghiraukannya. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Demikianlah sikap dan tindakan Rasulullah SAW. Tentu harus kita tiru sama-sama. Dengan demikian bagi setiap pengemban dakwah, dan kita semua itu adalah pengemban dakwah. Pada setiap zaman apapun, dalam kurun apapun, haruslah bersikap terbuka. Terus terang saja. Kalau ada pemikiran yang tidak benar, harus kita koreksi, kita tentang, dan kita dobrak. Adat yang tidak sesuai dengan Islam harus kita coba untuk hilangkan. Tradisi yang tidak sesuai dengan Islam harus kita hilangkan. Harus kita ganti dengan Islam semata. Pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran yang merusak, serta pemahaman-pemahaman yang salah harus kita sama-sama nyahkan. Sahabat muslim yang budiman yang dimiliki Allah SWT. Dalam kajian-kajian sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya segala bentuk isme itu adalah bukan dari Islam, dan itu harus kita dengarkan. Sama-sama kita harus hilangkan dalam pemikiran kita. Harus kita jauhkan dari pemikiran kita. Sahabat muslim yang budiman yang dimiliki Allah SWT. Bahkan harus berani menentang opini umum kalau memang opini itu adalah salah. Kalau memang jika hal itu adalah salah, walaupun harus menghadapi kecaman dan serangan balik dari mereka, dan itu menjadi topi, menjadi alami saja. Orang yang membawa kebenaran selalu ada musuhnya, selalu ada yang menentang. Yang paling menentang permusuhan dengan kaum muslimin adalah orang-orang kafir barat. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia harus menentang segala akidah, keyakinan dan agama-agama mereka, meskipun harus berhadapan dengan kefanatikan pemeluknya, serta permusuhan dan kebencian dari para penganut yang apa terhadap kesesatannya. Jadi keimanan dan keyakinan yang teguh terhadap Islam tanpa menimbulkan keraguan sedikit pun adalah suatu perkara yang wajib dimiliki oleh seorang pengemban dakwah, karena hal itulah yang menjamin keberlangsungan dakwah secara tepat. Sahabat muslim, iman yang demikianlah yang mampu mendorong keberadaan dakwah, tegak menentang segala sesuatu yang salah dan menyimpang, sehingga mampu mendorong adanya kedaulatan bagi mabda Islam, bagi ideologi Islam sebagai satu-satunya mabda yang benar, dan meyakini mabda lainnya adalah kufur, ideologi yang lainnya adalah kufur, apapun bentuk dan macamnya. Hal ini tegas sekali dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam, yang artinya Allah alam. Sesungguhnya agama atau ideologi yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Jadi di sini innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama, ideologi yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Jadi orang menyebutkan biasanya agama, ya, din itu agama. Tapi yang tepat itu adalah semua. Din itu tidak hanya agama, termasuk ideologi juga. Inna dina 'indallahil Islam, karena Islam itu mengatur semua hal, ya, semua hal, tidak hanya spiritual tetapi juga politik, ekonomi dan lain sebagainya, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dalam negeri dan luar negeri, IPOLEK, HANKAM, internasional itu ada di dalam Islam. Sesungguhnya agama ideologi yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Inilah pandangan Islam. Oleh karena itu setiap orang yang tidak beriman kepada Islam adalah jelas itu lawannya, yang tidak Islam adalah kufur. Maka tidaklah boleh sama sekali para pengemban dakwah Islam untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengemban pemikiran yang bertentangan dengan Islam, apakah dalam masalah agama atau ideologinya, dengan mengatakan silakan saja kamu berpegang teguh kepada agama ideologi kamu. Tidak seperti itu, kerabat muslim. Bahkan pengemban dakwah wajib menyeru mereka kepada Islam. Yad'auna ilal khair, yad'auna ilal Islam, mengajak mereka masuk Islam dengan cara memakai hikmah, hujah, dan nasihat yang baik agar mereka dapat tertarik dan kemudian memeluk Islam.
di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya wallahu alam. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, Islam maksudnya, dengan hikmah, hujah yang kuat dan nasihat yang baik, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sebagai hikmah pada kesempatan pada malam hari ini, yaitu bahwasanya kita sama-sama harus mengembalikan, karena kita sebagai pengemban dakwah, setiap kita adalah pengemban dakwah, orang Islam yang baik, orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana mengembalikan kekhilafan Islam alamin najibwa ini bisa menerapkan Al-Quran secara kafah di muka bumi ini. Kita bisa mengembalikan itu merupakan bentuk ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada kekurangan dimaafkan, kalau ada kelebihan, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita untuk tunduk dan mengikutinya selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuwun jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Saudara-saudara, Bapak-bapak sekalian, yang bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini, Pak Putra, ya, Ustaz Bahiri, Om Heri Alfian, ya, Pak Heri, Pak Dani, Intan Pariwara, kemudian Pak Wasto, yang kesempatan pada malam hari bisa bergabung dalam kesempatan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nggih, wa iyyakum. Sami-sami nggih. Ulun tutur nggih. Nggih, nuwun. Semoga bisa pertemuan petang bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nuwun.